kami kaji yaitu dua pembagian kelompok surah dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5 yang membahas wahyu pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Marilah kita simak bersama bacaan ayat-ayat yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 1-5 merupakan wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa bersejarah ini terjadi di Gua Hira di atas Jabal Nur, Bukit Cahaya di dekat kota Mekah. Saat itu, Nabi sedang bertahanuts, beruslah dalam kesunyian, beribadah dan merenung. Tiba-tiba, malaikat Jibril alaihi salam mendatanginya dan memeluknya dengan erat, lalu berkata, "Iqra, bacalah." Nabi menjawab, "Ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca." Jibril pun memeluknya hingga 3 kali, sampai akhirnya turunlah wahyu pertama tersebut. Kata Iqra yang berarti bacalah bukan sekadar perintah membaca aksara. Para ulama menafsirkannya sebagai perintah untuk terus belajar, meneliti, mengkaji, dan menguasai ilmu pengetahuan demi meninggikan kalimat Allah. Inilah fondasi epistemologis Islam, ilmu adalah cahaya. Imam Ibnu Katsir rahimahumullah dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwa perintah Iqra bismi rabbikal, bacalah dengan nama Tuhanmu, mengandung makna bahwa setiap aktivitas membaca, belajar, dan mengembangkan ilmu haruslah dilandasi oleh niat karena Allah. Ilmu bukan sekadar untuk kebanggaan atau keuntungan duniawi semata, melainkan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Sang Khalid. Ayat keempat, Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar dengan pena, secara eksplisit menyebut pena sebagai instrumen ilmu pengetahuan. Al-Kalam pada masa itu adalah teknologi komunikasi dan dokumentasi tertinggi. Para ulama kontemporer diantaranya Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebut dalam tafsir Al-Munir, memperluas makna pena ini kepada segala alat dan media yang digunakan manusia untuk merekam, menyimpan, menyebarkan, dan mewariskan ilmu pengetahuan, termasuk komputer, internet, dan seluruh teknologi digital masa kini. Ayat kelima, Alamal insana ma lam ya'lam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya, menunjuk bahwa Allah lah sumber segala ilmu. Manusia pada dasarnya tidak mengetahui apapun kecuali yang Allah ajarkan, baik melalui wahyu maupun melalui karunia akal dan kemampuan eksplorasi. Yang kedua, Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 yang membahas tentang pengajaran ilmu pengetahuan kepada manusia. Marilah kita simak bersama-sama ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, kemudian dia mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar." Dengan itu, surat Al-Baqarah ayat 31 ini berbicara tentang bagaimana Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama seluruh benda, yang oleh para musafir dipahami sebagai simbol bahwa manusia dianugerahi kemampuan kognitif, bahasa, dan ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki makhluk lain. Inilah keistimewaan yang menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkam Al-Quran menjelaskan bahwa pengajaran Allah kepada Adam tentang seluruh nama mencakup nama-nama benda, sifat, dan hakikat segala sesuatu. Ini adalah simbol bahwa manusia dibekali dengan potensi ilmu yang tak terbatas, potensi untuk memahami alam semesta, menguasai teknologi, dan memanfaatkannya untuk kemakmuran. Syekh Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menegaskan bahwa ayat ini mengisyaratkan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bagian dari fungsi kekhalifahan manusia di bumi. Namun,
Kehalifahan itu harus dijalankan dengan amanah dan bertanggung jawab, bukan dengan kesewenang-wenangan. Dari kedua ayat ini, kita dapat menarik benang merah yang kuat. Al-Quran secara tegas mendorong umat Islam untuk menguasai ilmu dan teknologi. Namun, setiap penguasaan itu haruslah diiringi dengan landasan nilai. Karena itulah bedanya manusia yang berilmu dengan manusia yang sekadar tahu. Teknologi tidak akan bernilai tanpa ilmu, dan ilmu tidak akan pernah bernilai tanpa petunjuk Allah. Kita hidup di era yang para sosiolog dan futurolog sebut sebagai revolusi industri keempat. Bahkan sebagian sudah menyebut revolusi industri kelima. Setiap detiknya, miliaran data berseliweran di dunia maya. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence kini sudah bisa menulis artikel, melukis, bahkan mendiagnosis penyakit. Teknologi telah mengubah cara kita bekerja, berkomunikasi, belajar, dan beribadah. Prinsip pertama yaitu niat yang lurus. Sebagaimana perintah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Teknologi harus digunakan dengan niat yang benar. Seorang muslim yang membuka media sosial hendaknya bertanya untuk apa. Jika untuk menyebarkan kebaikan, ilmu dan dakwah, itulah penggunaan yang diridhoi. Namun, jika untuk mengumbar aib, fitnah, dan konten yang tidak bermanfaat, maka ia telah menyalahgunakan karunia Allah. Prinsip kedua yaitu penggunaan yang bermanfaat dan maslahat. Islam mengenal kaidah fikih, yaitu tidak boleh ada mudarat yang ditimbulkan maupun diterima. Setiap teknologi yang kita gunakan harus kita timbang, apakah ia mendatangkan maslahat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, atau justru membuka pintu mudarat seperti kecanduan, kejahatan, siber, dan penyebaran hoaks. Prinsip ketiga yaitu tanggung jawab sebagai khalifah. Berbekal pelajaran dari surah Al-Baqarah ayat 31, manusia adalah khalifah, wakil Allah di muka bumi. Seorang khalifah tidak boleh merusak, tidak boleh zalim. Di era digital ini berarti kita bertanggung jawab atas setiap konten yang kita unggah, setiap data yang kita gunakan, dan setiap dampak teknologi yang kita terapkan terhadap lingkungan dan sesama. Fenomena nyata yang perlu kita renungkan. Pertama, Indonesia adalah salah satu negara dengan penggunaan media sosial terbesar di dunia. Sayangnya, Indonesia juga tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat penyebaran hoaks tertinggi. Ini adalah ironi yang menyedihkan, bahkan yang mayoritas beragama Islam, tetapi masih banyak penggunaan teknologi tanpa amanah. Kedua, fenomena nomophobia, yaitu ketakutan berlebihan jika tidak memegang ponsel. Sudah mencangkiti generasi muda, ini adalah bentuk ketergantungan yang dalam perspektif Islam dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang melalaikan kewajiban dan melemahkan produktivitas. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, di posisi positifnya, teknologi telah memungkinkan lahirnya platform-platform Islami yang luar biasa. Aplikasi Al-Quran digital, kajian online, e-pesantren, hingga platform zakat digital yang mempermudahkan umat beribadah. Ini adalah bukti nyata bahwa teknologi jika digunakan dengan bijak bisa menjadi instrumen dakwah dan ibadah yang sangat kuat. Dari kajian tafsir yang telah kita bahas, dapat kita simpulkan beberapa poin penting. Yang pertama, Al-Quran adalah kitab suci yang pertama kali diturunkan dengan perintah Iqra, membaca dan belajar. Ini adalah deklarasi Islam atas pentingnya ilmu pengetahuan, termasuk penguasaan teknologi. Yang kedua, teknologi adalah bagian dari Al-Qalam. Dalam pengertian modern, ia adalah instrumen ilmu yang apabila digunakan dengan benar menjadi sarana keberkahan. Namun apabila disalahgunakan, ia menjadi sumber kerusakan. Yang ketiga, sebagai muslim, kita tidak boleh alergi terhadap teknologi. Sebaliknya, kita harus menjadi yang terdepan dalam menguasainya, namun dengan tetap menjunjung nilai-nilai Qur'ani, ikhlas, amanah, maslahat, dan tanggung jawab. Pesan moral yang dapat kita ambil pada video kita kali ini, teknologi adalah alat dan tujuan. Yang menentukan nilai teknologi bukanlah kemampuannya, melainkan cara mengaplikasikan. Marilah kita jadikan setiap klik, setiap unggahan, dan setiap baris kode yang kita tulis sebagai ladang amal
yang membawa kebaikan bagi sesama dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video ini bermanfaat.